Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita di malam hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memahami agamanya Allah, sehingga insya Allah kita tergolong sebagaimana orang yang disebutkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terkait masalah agama. Lawat serta salam Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sang rahmatan lil alamin. Insya Allah di malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang puasa. Kita niatkan untuk bisa beristiadat, menyiapkan diri untuk bisa menyambut bulan yang begitu agung, yakni bulan Ramadan, yang mana di antara keagungan ibadah yang terdapat di bulan tersebut adalah ibadah puasa. Insya Allah kita akan mempelajari bersama tentang makna puasa perspektif Al-Quran. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Subhanallah. Sebelum kita membahas lebih dalam makna puasa, kita bahas terlebih dahulu bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Zat yang Maha Agung ini memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, yakni puasa. Subhanallah. Allah mendahului dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini tarbiyah langsung dari Allah, ibu-ibu, mbak-mbak, didikan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah saja Zat yang memiliki semesta, yang menguasai kita semua. Ketika ingin menyuruh makhluknya, hambanya mengerjakan sesuatu, tidak semena, ada adabnya terlebih dahulu. Padahal jika Allah langsung berpoin, bisa saja itu hak Allah dan sudah sewajarnya. Tapi lihat bagaimana bahasa Allah yang diabadikan dalam Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah.
Sebelum kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa, Allah terlebih dahulu memuji. Ini panggilan pujian dari Allah, ibu-ibu. Panggilan kasih sayang Allah. Kita disebut bukan langsung oleh Allah sebagai orang yang beriman. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini subhanallah menurut Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sambara'in. Beliau menyatakan bahwa ladzatul nida, nikmatnya panggilan dari kekasih itu menghilangkan kemasyarakatan, menghilangkan kesusahan. Maka subhanallah, ini ada didikan mulia dari Allah. Kita perlu untuk bisa meladani, bukan apalagi bukan subhanallah sebagai sosok orang tua, sebagai sosok guru, atau sebagai sosok panutan. Subhanallah, ada akhlaknya. Subhanallah. Punten ibu-ibu, kita umpama pengen nyuruh anak kita agar sholat, agar ngaji, atau pengen nyuruh cucu kita beli sesuatu ke warung. Subhanallah. Kalau kita bahasanya sudah kasar semena-mena, maka anak kita, cucu kita akan sungkan. Betul tidak? Subhanallah, bisa jadi malah gak mau membantah. Contoh umpama hewan badek dikeluarkan apa coba? Masya Allah, sudah diomong badek, padahal dia butuh untuk dibantu, untuk dibelikan sesuatu. Coba disuruhnya hewan panas ngaji kok, mana ngaji? Oh badek bisa, Masya Allah, angel bisa di orang benar. Sholat, sebelum disuruh sholat sudah Masya Allah, sudah dihina-hina dulu. Nah ini kekeliruan dari kita. Subhanallah. Coba bahasanya diperhalus, bahasanya diperlembut. Oh ayo wong pinter, cung bagus dari ngaji, habis sholat, wong idap. Subhanallah, toko akan emak apa umpama. Subhanallah, dengan cara yang halus, maka akan dulu. Betul tidak? Ayo anak mama yang pintar, yang cantik, yang solehah, sekolah yang rajin, belajar dulu. Nah ini bukan basa-basi, tapi ini didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Juga ini perlu diperhatikan bagi siapa? Bagi seorang da'iyah atau seorang tokoh agama yang sedang mengajak umat untuk bisa bertakarub kepada Allah. Jangan dengan cara yang kasar, jangan dengan cara caci maki, tapi apa? Bil mau'izatil hasanah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini gambaran dari ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Kalau kita pengen minum, kamu itu zalim sekali, durhaka sekali, tobat. Subhanallah, nyuruhnya benar taubat, caranya kasar. Sebelum disuruh taubat, orang ini dicaci maki dulu, malahan akan menjauh nanti, sungkan. Seakan-akan Islam itu ekstrim, kasar dan itu. Bukan Islamnya yang kasar, tapi terkadang pembawaan kitanya yang kurang tepat membawakan Islam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Syekh Muhammad Abdul menyatakan Islam itu sebenarnya subhanallah isinya indah, maknanya indah, tapi terakhir oleh orang Islam itu sendiri dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan akhlak Islam, dengan tingkah lakunya yang melanggar Allah ini. Subhanallah. Terkadang kita ingin mengajak umat, ayo kembali kepada Allah, ayo ngaji, ayo bertakarub ilallah. Tapi cara kita yang keliru ini bisa jadi yang menjadikan umat enggan kembali kepada Allah.
Subhanallah. Maka saya dulu itu subhanallah dinasehati oleh guru, subhanallah, Umi, kalau lagi isi pengajian puntennya jangan banyak nakut-nakutinnya. Kamu gak mau ini neraka loh, azab loh. Jangan begitu, nanti umat takut. Tapi dibawakan dengan sederhana, dengan santai. Tapi insya Allah isinya itu nanti. Artinya apa? Mengedepankan sifat jamal, sifat kelembutan Allah. Syiddah, nasyah itu bagus, tapi harus diimbangi dengan sifat jamal Allah, kelembutan Allah. Kalau setiap ngaji diiring-iringnya neraka, azab, dosa, orang pada takut, ngeri. Coba, iya nggak apa-apa diingatkan dengan neraka, dengan dosa, dengan azab, tapi jangan lupa diingatkan juga dengan surganya, dengan pahalanya, dengan ampunan Allahnya. Dan ini Al-Quran, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini diberikan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin ini sebelumnya ibu-ibu miknya terlalu keras nggak tadi? Terlalu keras mungkin dialih balik. Dan tadi subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ini harfun nida minal habib ilal habib. Panggilan kekasih kepada kekasihnya. Ayyu ini makna tambih, pengingat. Bisa ada yang menafsirkan ayat ini pengingat untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, pengingat dengan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Artinya apa? Semuanya dipanggil oleh Allah selagi dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Artinya apa? Ada peluang bagi kita orang awam yang mungkin banyak ledornya, yang mungkin banyak kelirunya, untuk apa? Bisa kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari mana? Dari haknya ya ayyuhalladzina, haknya ini subhanallah. Ya ayyuhalladzina, alladzina isim mausul penyambung. Wahai orang-orang siapa? Amanu, yang beriman. Amal ini syahadah minal habib ilal habib, penyaksian dari kekasih kepada kekasihnya. Artinya apa? Ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu oleh Allah, Allah sedang menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman di hadapannya. Subhanallah. Apakah ini tidak mulia? Tidak ada kemuliaan yang lebih panggilan kasih cinta dari Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanu merupakan manifestasi dari panggilan kita kasihnya Allah kepada hamba-hamba beriman. Subhanallah. Masya Allah, itu Masya Allah, baru setelah dipuji ini hamba, diluluhkan hatinya, dikedepankan sifat jamal Allah, kelembutan Allah, baru kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Subhanallah, diwajibkan atasmu berpuasa. Maka ini akhlak bagi kita. Subhanallah, ketika kita ingin sesuatu, walaupun niat itu baik, harus dengan cara yang baik. Dan kalau bisa jangan berdekwin. Subhanallah, ada kalimatnya tolong, Masya Allah, Masya Allah. Contoh begini, Mbak Pondok begini. Subhanallah, Subhanallah, nitip maaman ya Mbak ya, tang warung nasi limpung, punten ya Mbak ya, punten. Kan enak Bu ya, ada embel-embel punten. Ini akhlak ya ayyuhalladzina amanu. Enggak hanya apa masih limpung ya. Apa sampai punten jawabannya. Masya Allah. Nah ini akhlak. Subhanallah, ini panggilan dari Allah merupakan akhlak mulia yang Allah ajarkan kepada kita. Setelah Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, baru
Allah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Subhanallah. Kewajiban ini dari sisi hukumnya. Kalau umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau zamannya Nabi Adam dan umatnya wajib puasanya pada ayyamul bid. Kalau zamannya Nabi Musa dan umatnya wajibnya apa? Yaum Asyura. Maka kutiba alaikumusiyam diwajibkan ini sama hukum kewajibannya. Tapi beda tempatnya, beda waktunya. Bisa dipahami ya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini subhanallah, ini didikan Allah lagi luar biasa. Allah mengerti kita itu enggak mau sulit sendiri, enggak mau susah payah sendiri. Ini akhlak Allah lagi. Biar apa? Biar ngadem-ngadem kita. Kamu betul diwajibkan puasa, tapi jangan khawatir, enggak kamu sendiri kok. Kewajiban ini bukan untuk kamu sendiri, tapi umat sebelum kamu pun diwajibkan juga. Artinya apa? Allah sedang meringankan apa yang akan Allah perintahkan kepada kita. Subhanallah. Punten ibu-ibu, contoh, kalau se-Indonesia yang wajib puasa kita sendiri berat tidak? Berat, Masya Allah. Tapi semuanya tahu, mafhum, mengerti bahwa ketika bulan Ramadan semuanya diwajibkan. Gak pandang status sosial, gak pandang kedudukan, gak pandang siapa itu orang, semuanya. Jabat, pedagang, petani, guru, siapapun orangnya itu diwajibkan berpuasa. Betul tidak? Ketika dia beragama Islam. Nah di sini, subhanallah. Maka artinya bahwa subhanallah, terkadang kita itu kalau diberi tugas sendiri berat. Makanya kata Allah dalam ayat lain disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam takwa. Kenapa? Allah ngerti sifat kita. Akan berat jika kita lakukan dengan sendiri. Maka apa? Harus bahu-membahu, bergotong royong untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, untuk senantiasa saling tolong-menolong ini. Subhanallah. Masya Allah. Contoh begini, subhanallah. Hari ini, subhanallah, ada iuran. Jumlah totalnya itu 10 juta. Subhanallah. Kalau kita sendiri berat 10 juta itu. Tapi kita punya teman, punya jamaah bareng-bareng itu 10 ribuan itu dikumpuli. Totalnya bukan 10 juta, tapi kita 10 ribuan bareng. Nah ini meringankan. Karena apa? Bergotong royong. Allah juga begitu. Ketika memerintahkan kita berpuasa, wajib ya bagi kamu puasa. Tapi tenang, kamu harus tahu puasa itu bukan hanya untuk kamu. Bukan sebelum kamu pun diwajibkan berpuasa. Maka apa? Hati kita akan, oh ini bukan saya sendiri yang berat, yang gak makan, yang gak minum, tapi semua orang juga begitu. Nah di sini, Masya Allah, pelajarannya apa? Kita mesti harus saling bergotong royong, bahu-membahu untuk saling tolong-menolong di sini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwa wa qad faza muttaqin. Intinya apa sih Bu? Gusti Allah Ta'ala itu memerintahkan kita puasa la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla di sini kalau dalam ilmu bahasa artinya dipastikan. Harapan ini itu pasti kamu akan menjadi orang bertakwa. Karena ada harapan ini yang tidak mungkin, namanya tamanni. Tapi ini adalah artinya harapan ini artinya kepastian dari Allah. Jika kamu betul-betul mengerjakan puasa lillahi ta'ala dengan syaratnya, dengan caranya yang betul, maka kamu dipastikan menjadi pribadi yang bertakwa. Ini
la'allakum tattaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Takwa itu apa? Fi'lul amal wa tarkun nawahi. Mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Diperluas lagi ini oleh ulama, maknanya apa? Takwa itu adalah usaha, upaya dari kita untuk bisa semaksimal mungkin mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, untuk bisa setotal mungkin menjauhi apa-apa yang Allah larang. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang selalu takut kepada Allah, orang yang selalu menjaga diri dari adabnya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Karena ibu-ibu punten, dalam puasa itu banyak didikan mulia yang telah Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama ada didikan kejujuran. Kita diasah, dididik untuk bisa menjadi pribadi yang jujur, bukan hanya dalam pandangan manusia, terutama dalam pandangan Gusti Allah Ta'ala. Loh, dari mana? Didikan jujur ini begini, ibu. Siapapun orangnya, kalau dia sudah niat puasa, meskipun dalam kamar sendirian, gak ada orang yang lihat, gak ada CCTV yang dipasang, dia gak berani minum walaupun seteguk air, itu tidak. Kenapa? Dalam pikirannya takut batal. Padahal gak ada orang, gak ada yang melihat. Ada pisangnya, subhanallah, lagi lapar-lapar. Makan subhanallah, cuma satu pucuknya aja, gak berani. Kenapa? Gampang puasa. Nah ini dididik kita untuk bersikap jujur, bukan hanya dalam pandangan manusia, yang terpenting dalam pandangan Allah. Nah, takut batal ini ibu-ibu mestinya harus dilestarikan. Jangan hanya pada bulan Ramadan, jangan hanya pada bulan puasa, tapi dilestarikan dalam kehidupan setelahnya. Contohnya bagaimana? Ini juga mengandung didikan agar kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah. Contohnya bagaimana? Kaya-kayanya itu ini mulut sudah gatal sekali, pengen menggunjingkan orang lain. Kaya-kaya ini pun sudah gatal sekali, pengen marah kepada orang. Subhanallah, kita sabar apa? Takut batal jadi ahli surga, takut batal dapat ridho Allahnya, takut batal dapat pertolongan Allahnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Hati udah kesel yang minta ampun. Subhanallah, mangkel pokoknya sama orang itu. Subhanallah, ini kalau dilestarikan bahaya. Kenapa? Takut batal jadi ahli kebaikan, ahli pemaafnya. Padahal Gusti Allah paling senang sama orang yang pemaaf. Makanya akhlak termulia Rasulullah SAW adalah apa? Khudil af. Subhanallah, memaafkan orang lain. Subhanallah. Nah di sini coba takut batal nanti dalam keadaan puasa ini kita lestarikan sampai di kehidupan setelahnya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang sekiranya ini melanggar syariat Allah, ingat-ingat takut batal jadi di sini Gusti Allahnya, takut Gusti Allahnya nggak dilindungi kita, takut batal dapat ridho Allahnya. Nah ini lestarikan. Maka puasa itu mendidik kita jadi orang yang lebih ingat kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ada didikan kasih sayang, mengasah ulas asih kita kepada sesama, syafaqah kita ditumbuhkan oleh Allah, kepedulian kita ditumbuhkan oleh Allah. Untuk apa? Peduli terhadap sesama. Kenapa begitu? Kita puasa, sekaya apapun kita, kalau kita puasa pasti
rasa lapar, dahaga. Kita bayangkan ya Allah, ini kita lapar dahaga iya, tapi tenang, artinya kenapa? Maghrib sudah ada jamuan makanan, gak ngeder dari duitnya, gak ngeder dari makanan tinggal beli. Bayangin kalau orang-orang yang gak punya uang untuk makan gimana ya? Mikirin bukanya bagaimana ya? Maka timbulnya apa? Welas kasih sayang terhadap sesama. Nanti timbulnya apa? Akhlakul karimah. Gak berani semena-mena sama orang yang berada di bawah kita ini. Akhlak puasa luar biasa, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Rasa welas kasih kita kepada sesama, padahal welas kasih ini merupakan akhlak termulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah, sekali-kali Allah tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali untuk menebar kasih sayang kepada semesta. Karena Rasulullah yang sumber kasih sayang, maka tidak heran ketika beliau menjadi sang pangkal terindah bagi seluruh umat. Maka tidak heran yang disanjung puji oleh Allah adalah akhlaknya. Tidak akan mungkin seseorang bisa menampilkan akhlak yang begitu mulia kalau dalam hatinya tidak ada makna kasih sayang, tidak ada makna cinta. Maka seberapa besar cinta ada di hatimu, rasa belas kasih ada di hatimu, maka sebesar itulah kamu akan mampu bisa mempraktekkan budi pekerti yang baik. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dalam puasa ini nanti akan merasa kita menjadi pribadi yang lebih peka terhadap sekeliling, lebih peduli terhadap orang-orang yang di bawah kita. Subhanallah, ini begini rasanya lapar, begini rasanya dahaga, begini rasanya subhanallah nggak ada makanan. Apa? Timbulnya welas kasih. Kalau ada rezeki pengen berbagi sama orang yang membutuhkan. Nah di sini subhanallah, la'allakum tattaqun. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kemudian apa lagi hikmah puasa ini? Mengendalikan hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu kita. Subhanallah, nafsu itu seperti kuda liar. Kalau tidak dijinakkan, nanti akan semena-mena. Subhanallah, nafsu kita kalau tidak dijinakkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan ilmu, maka akan semena-mena menjerumuskan kita pada suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda begini, ketika beliau dan para sahabatnya kembali pulang dari jihad fisabilillah, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sahabat, kamu telah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, "Wama jihad akbar ya Rasulullah?" Apa jihad besar itu ya Rasulullah? Jihad nafs, jihad mengontrol hawa nafsu kita, jihad melawan hawa nafsu yang membujuk kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka betul sekali kata Rasulullah SAW, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang menang tinju, bukan. Sejatinya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia bisa marah. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah.
puasa melatih kita untuk bisa membiasakan diri, bisa mengontrol hawa nafsu. Kadang begini, pengen marah, pengen berbuat yang tidak ingat puasa, ingat lagi puasa, sabar. Nah begitu ya. Subhanallah. Nah di situ, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, itulah makna takwa itu. Itulah manifestasi perwujudan dari akhlak orang yang bertakwa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Jadi jangan sampai kita puasa secara zahiriyah saja, puasa secara syariat saja, tapi torekotnya nggak puasa, hakikatnya nggak puasa, nanti apa kosong. Nah di sini nanti akan dibahas ada macam-macam puasa. Kalau saya baca dari kitabnya guru saya, subhanallah, Amanda Guru Walid Muhammad Hussein Nawawi, Allah yarham, dalam kitabnya yang berjudul Al-Huda wal Furqan fi Bayan Syahri Ramadan, itu subhanallah beliau menyebutkan bahwa puasa itu ada 3. Sebelum ke situ kita bahas dulu apa itu puasa. Jadi puasa itu mencegah dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang dikhususkan dari mulai keluar fajar sampai terbit matahari, terbenamnya matahari. Subhanallah. Bagi orang muslim yang berakal dan suci dari head dan nafas, menahan dirinya dari apa? Mencegahnya dari apa? Dari jangan sampai makan, minum, bukan muasyarah dengan suami, berhubungan dengan sunnah, ini bisa dijaga, dicegah. Di sini akan dilatih untuk bisa mengontrol nafsu kita. Subhanallah. Nah, itu puasa secara umum. Tapi ada macam-macamnya ini. Yang pertama, kalau dalam kitabnya Walid Al-Huda wal Furqan ada 3. Ada namanya puasa awam, ada namanya puasa khusus, ada namanya puasa khusus. Ada juga dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, subhanallah, yang berjudul Sirul Asrar. Ini maknanya sama, tapi istilahnya beda. Ada puasa syariat, puasa torekot, puasa hakikat. Puasa syariat ini sama seperti puasa awal, puasa torekot sama seperti puasa khusus, puasa hakikat sama seperti puasa khusus. Ini juga disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar karya Habib Zain bin Smith. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Apa itu puasa awal atau puasa syariat? Jadi puasanya hanya sebatas zahirnya saja, mencegah dari syahwat perut, dari syahwat farji, dari mulai terbenamnya matahari, terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi anggota badannya masih melakukan maksiat. Tidak puasa anggota badannya, puasanya jalan betul, gak makan, gak minum, gak bersetubuh dengan suami, subhanallah, tapi tetap hibahnya jalan, hasudnya jalan, berbohongnya jalan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allahnya jalan. Nah ini kategorinya masih puasa awal. Jadi puasa hanya sebatas menggugurkan kewajiban hukum fikihnya saja. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka apa? Eman pahalanya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Makanya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kan min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash." Rawahu Nasa'i. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Min
shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atsh. Kenapa begitu? Karena puasanya harus zahir. Yang penting ketika azan subuh sampai maghrib gak makan, gak minum, gak muasyarah, subhanallah. Tapi pun bohongnya jalan, ibahnya jalan, namimahnya jalan. Sayang banget. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya bahwa tingkah lakunya belum berpuasa, hatinya belum berpuasa. Subhanallah. Puasa awal ini terbatas oleh waktu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, setelah itu ya sudah bebas, atau tidak? Beda dengan puasa khusus atau puasa khusus. Puasa khusus itu apa? Ini sama dengan puasa torekoh, mencegah dari syahwat perut dan farji, mencegah anggota badannya juga dari bermaksiat. Dari puasa khusus lebih bagus lagi, mencegah dari suatu hal yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Ini sudah titelnya kekasih Allah ini, subhanallah. Jadi tidak hanya tergerak untuk zahirnya saja berpuasa, mulutnya dijaga, jangan sampai mengeluarkan suara-suara yang Allah tidak suka. Telinganya dijaga, jangan sampai mendengar nada-nada suara-suara yang Allah tidak suka. Subhanallah. Matanya dijaga, jangan sampai melihat pandangan yang Allah tidak suka. Pikirannya dijaga, jangan sampai memikirkan hal-hal yang tidak Allah suka. Ini puasa khusus. Badannya, anggota tubuhnya dijaga, jangan sampai mengerjakan apa-apa yang Allah tidak suka. Ini puasa torekoh. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, puasa torekoh ini, puasa khusus ini tidak akan sempurna kecuali mengerjakan 5 perkara. Ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Zain bin Syed. Subhanallah. Yang pertama tadi, mencegah mata dari suatu pandangan yang bermaksiat. Nomor 2, menjaga mulutnya, jangan sampai bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu. Karena ada hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat sahabat Anas bin Malik, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftiruna as-shaim." Terdapat 5 perkara yang membatalkan puasa. Batal di sini bukan secara zahirnya, ini batal pahalanya. Terdapat 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Al-ghibah. Yang pertama, ghibah, menggunjingkan kejelekan orang lain. Kata ibu-ibunya, "Nakumi kamu diomongi bener je." Ya ghibah itu ngomongkan kan bener, tapi kan kurang saya. Lamun bohong, ini fitnah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kata Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Allah gambarkan, Allah analogikan orang yang menggunjingkan keburukan orang lain itu seperti apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Seakan-akan kamu menyukai memakan bangkai daging saudara. Bukan daging segar, bangkai daging saudara. Kalau kamu paham ini fakir itu, tentu kamu akan jijik dan malu. Tapi terkadang kita teledor, kita sering lupa diri. Kalau sekolah kan terus baik. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah.
istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita merasa kita belum bisa menjaga mulut kita, mata kita, pendengaran kita, istighfar. Ya Allah, minta, ya Allah, minta, disini selamat ya Allah, dengan hak yang Rasulullah minta diperbaiki keadaan ini ya Allah. Jangan bislah kulos di wong di bandar, wong awal biasa terus bela, terus kadung lah, nantinya tambah jauh. Subhanallah. Kata sahibul hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa jangan sampai kita karena belum bisa khusyuk ibadah, jangan sampai kita karena merasa belum benar menjadi orang itu, subhanallah, kita mau jauh, malah menjauh dari zikir, malah menjauh dari ibadah. Jangan. Kenapa? Teruskan ibadah itu, istighfarnya terusin, salawatnya terusin, hadir ngajinya terusin. Kenapa? Allah insya Allah akan memberikan hidayahnya di waktu yang tepat. Terus saja ngaji, terus saja istighfar, minta ampun ya Allah. Meskipun ini belum khusyuk, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lisannya berdoa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pikirannya aduh, nih pasal ngomong ini, subhanallah. Teruskan saja, jangan mandek. Kenapa? Minimalnya, kalau pikiran kita belum bisa ingat Allah, kalau hati kita belum bisa terhubung dengan Allah, minimalnya lisan kita sudah menyebut asma Allah. Semoga dengan barokahnya kita berzikir kepada Allah dan dengan luasnya ulas asih Gusti Allah, maka kita akan dituntun benar-benar zahir batinnya untuk bisa sampai kepada derajat wali-wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang saleh di sana. Maka la tayasu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa atas besarnya ulas asih Gusti Allah. Bahkan pun saking besarnya ulas asih Gusti Allah, kalau ini subhanallah, ada seorang ulama yang menyatakan bahwa kalau orang kafir tahu begitu besarnya kasih sayang Allah, ampunan Allah, maka mereka nggak akan mungkin putus asa untuk bisa mengharap ampunan Allah di akhirat nanti. Saking besarnya belas kasih Gusti Allah, maka kita yang sudah punya sama iman, punya taufik, terus panjangkan, luaskan sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Subhanallah. Tadi khamsun yuftiruna as-shaim, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama ghibah, menggunjingkan kejelekan orang lain. Wan namimah, mema'nan namimah, adu domba, mengadu domba. Nah, ini bahaya. Subhanallah. Sukanya meramai-ramai, ngompor-ngomporin, subhanallah. Berita satu diobrol berita lainnya ke orang lainnya. Mending berita baik, berita buruk. Nah ini hati-hati. Aduh, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mending masih pahala puasanya hilang, tapi yang paling bahaya itu Masya Allah, dosanya itu berat ibu. Dosanya berat. Kemudian apa? Wal kadhibu, dusta, bohong, subhanallah. Maka tadi di awal, di antara hikmah pertama puasa adalah apa? Melatih kejujuran kita. Kita dalam keadaan puasa meski di kamar sendiri, nggak ada orang yang lihat, nggak ada yang tuh, nggak berani minum pas teguk air. Kenapa? Pikirannya takut batal. Manusia nggak lihat, tapi Allah lihat. Nah di sini didikan kejujuran itu. Maka abadikan ini, istiqomahkan akhlak ini. Kemudian wan nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat, subhanallah. Tentang melihat tontonan-tontonan yang subhanallah, ada unsur subhanallah yang kurang bagus. Nah ini hati-hati atau lain. Kemudian wal yaminul kadhibah, sumpah palsu.
Lima hal ini merupakan sebab yang menjadikan pahala puasa kita hilang. Mending hanya hilang, nanti udah hilang pahala puasanya, dapat dosa dari sini. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semua dari sifat-sifat demikian. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Di sini kalau dipikir-pikir, al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu. Kemudian yang terakhir itu wal yaminul kadhibah. Ini hubungan semuanya dengan apa? Mulut. Orang ghibah itu dengan mulut, namimah domba dengan mulut, kadhib dengan mulut, sumpah palsu dengan mulut. Boten jadi musik si wonten HP sami mawon. Subhanallah. Boten di mulut dimetik cuma sami mawon. Subhanallah. Hati-hati. Makanya dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik. Kalau belum bisa berkata baik, liyasmut, diam. Subhanallah. Makanya kalau mulut kita belum bisa ngadem-ngadem, jangan manas-manasin. Kalau buat kita belum bisa berbagi manfaat, jangan berbagi keburukan. Kalau buat kita belum bisa mengatakan hal-hal baik, jangan malah mengumbar hal-hal buruk. Subhanallah. Makanya kata guru oleh Muhammad Rasulullah, ya Allah ya Subhanallah, ibadah yang gampang tapi sulit dikerjakan itu satu, diam. Masya Allah. Gak ngeluarin tenaga, gak ngeluarin duit, betul tidak? Gampang, tapi susahnya minta ampun. Tinggal cek menengnya, Masya Allah, betul tidak? Bangun subhanallah, Masya Allah. Ini saya ngerasain subhanallah. Ya Allah, kalau sudah pengen marah itu enak teman, pengen dikeluarin semuanya subhanallah. Padahal tahu kata Rasulullah, orang yang kuat, orang yang mampu nahan amarahnya subhanallah. Maka ini ujiannya subhanallah, tes-tesan dari Allah. Kata Gusti Allahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu kira kamu jadi ahli surga? Apakah kamu kira kamu orang salih? Padahal Gusti Allah belum menguji kamu seberapa sungguh jihadmu di jalannya, seberapa sungguh kesabaranmu dalam penetapannya. Nanti dipuji kita. Sebagaimana halnya kita, anak-anak muda, apalagi subhanallah, cinta butuh pengorbanan, itu betul. Kamu mengatakan I love you 1000 kali, gak ada geraknya. Ya Masya Allah, bohong, betul tidak? Saya cinta kamu, tapi gak ada peduli, gak ada perhatian, gak ada usaha untuk bisa menyenangkan. Maka perlu dipertanyakan ini. Masya Allah. Nanti saya akan makan cinta doang. Subhanallah. Nah ini Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah. Kemudian apa lagi ya? Subhanallah. Tadi ya ibu-ibu ya, kalau minimalnya kita belum bisa melakukan hal-hal yang baik, minimalnya stop semaksimal mungkin diri kita, jangan sampai untuk mengerjakan hal-hal buruk. Kalau bahasanya Prof. Quraisyihab, kalau belum bisa menjadi pelaku aktif dalam kebaikan, jangan jadi minimalnya jadi pelaku pasif dalam kebaikan. Tadi kalau belum bisa berbagi, maka jangan mencegah orang lain agar berbagi. Subhanallah, ini parah. Sudah kita nggak mau berbagi, ngomong orang-orang supaya jangan berbagi. Di sini Bapak ada dalam Quran wala yasuddun an sabil. Ada wala yasiddun. Apa bedanya? Yasuddun, yasiddun. Cuma beda harokat tak, tapi maknanya sungguh jauh. Yasuddun itu menghalangi
di jalan Allah untuk dirinya dan orang lain. Kalau yasidun menghalangi dirinya sendiri untuk kembali di jalan Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka dalam Quran sering wa yasudduna fi sabilillah an sabilillah. Janganlah kamu menghalangi dirimu sendiri dan orang lain untuk bisa kembali ke jalan Allah. Kalau yasidun maksudnya maka kita menghalangi diri kita sendiri untuk kembali kepada Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kemudian yang nomor 3, agar puasa khusus kita sempurna, mencegah telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hendak mobil dulu buatan ngomong aja, buatan gibah lah, tapi cuma dengarkan kita puasa. Buatan dia saya tidak ngomongin orang, saya diam dari tadi. Tapi di situ Anda dengerin, Masya Allah ya saya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya menjaga mulutnya juga telinga. Kadang ada yang begitu alasan. Ngikut sih dengan sekecap pun buat ngomong. Tapi dari awal sampai akhir kumpulin saudara ini. Buat pindah-pindah. Bukan nanggung apa, Masya Allah. Subhanallah. Di sini. Nomor 4, mencegah seluruh anggota badan dari bermaksiat dan mencegah perut dari sesuatu yang subhanallah. Hati, kalau kita pengen gampang ibadah, kalau kata guru, di antara faktor kita sulit ibadah, susah untuk bisa mengerjakan kebaikan karena apa? Ada barang haram yang masuk dalam tubuh. Suatu yang haram yang masuk itu akan menggelapkan hati kita. Gelapnya hati kita ini akan menghijab, menjauhkan diri kita untuk bisa mengingat Allah. Subhanallah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada yang bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, saya kok gak bisa yang merasain nikmatnya zikir. Saya kok belum bisa ya merasakan nikmatnya ibadah. Saya kok sulit sekali ya untuk bisa ibadah gimana sih Syekh? Kenapa ini Syekh? Kenapa? Dijawab, kala balghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saking sudah tebalnya maksiat kita belum mentaubatin. Subhanallah. Jadi dosa itu ibu-ibu bagaikan titik hitam. Semakin tambah, semakin tebal titik hitam yang ada di hati kita ini. Subhanallah, semakin tebal, semakin menghijab kita dari Allah. Punten, logikanya begini. Kita punya mobil, mobil ada kacanya, betul tidak? Kaca itu fungsinya apa? Untuk bisa melihat dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, betul tidak? Kalau kaca ini tertutup debu, setebal-tebalnya debu, bisa lihat gak? Gak bisa. Padahal fungsi kaca untuk melihat. Kita kaca apa? Di kaca. Kacanya kena debu, subhanallah, kena cat, sehingga gak bisa kelihatan diri kita. Nah, itulah gambaran dosa kita. Hati kita bagaikan kaca. Hati ini mahal fadlillahnya kita untuk bisa berpandang kepada Allah, untuk bisa tembus kepada Allah. Ini lewat hati, bukan lewat akal. Subhanallah, kalau sulit kita mengingat kepada Allah, maka berarti kita harus banyak-banyak ibadah, harus banyak-banyak istighfar. Artinya apa? Kaca hati kita sudah penuh debunya dengan maksiat kita, maka perlu dibersihkan dengan apa? Dengan air taubat, air istighfar, air sholawat, air ilmu ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka hati-hati kita menjaga betul, jangan sampai ada makanan
yang masuk dalam tubuh kita. Subhanallah, dampaknya akan berat ibadah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang nomor 5 tadi ya, ini nomor 5 ini subhanallah, ini sulit nih, subhanallah. Bagi saya sulit. Tidak memperbanyak berbuka hingga kekenyangan, Masya Allah. Kalau sudah buka, sudah ngarang ini. Nanti minumnya ini, bukanya ini, pendampingnya ini, sudah subhanallah. Dijejer. Padahal sih makanya mungkin beberapa ini cuma pengennya, Masya Allah. Sebelum benar-benar ini sudah tetap gak berhenti, Masya Allah. Padahal ini disindir kata Rasulullah SAW, "Ma Adamu bi'ar'in syar'an min batnihi." Tidak ada tempat yang paling jelek dalam pandangan Allah kecuali perut yang dipenuhi makanan. Makan gak apa-apa, kita gak makan ya kita gak bisa. Kita artinya bahwa kata Qurannya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah menganjurkan makanlah, wa kulu washrabu, minumlah, tapi wa la tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, subhanallah. Artinya bahwa perintah ini gak menuntut untuk bisa memenuhi kebutuhan syar'i kita, tapi yang Allah tekankan jangan sampai berlebihan. Karena biasanya kebanyakan makan sampai kembung, sampai gemuk, malas ibadahnya, akan menimbulkan sakit dan lainnya di sini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa in kana wala budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsi." Kalau harus kita betul pengen diisi makanan, silahkan, tapi harus bisa baginya. Fa thuluthun li ta'amihi, perut ini harus dibagi 3, sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun nafsihi, sepertiga untuk nafas. So, orang yang dipekoki makannya sesak nafasnya, betul tidak? Subhanallah, karena nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sudah diwangi-wangi sama Rasulullah. Masya Allah, mohon maaf sekali ini. Subhanallah, kebanyakan orang yang subhanallah punten sekali umpamanya kelebihan berat badannya. Biasanya di antara penyakit yang sering muncul itu apa? Nafasnya itu, was-wasan sering, subhanallah. Kenapa tidak teratur di dalamnya seperti itu? Nah, di sini maka kata Rasulullah SAW, sumu tasyihu, puasalah maka kamu akan sehat. Karena dalam puasa itu begitu, subhanallah. Jadi begini ya ibu mbak pondok, apapun yang Allah perintahkan itu tidak hanya faedahnya, manfaatnya itu terkait urusan ukhrawi, itu penting nomor 1, tapi segala apapun yang Allah perintahkan, yang baginda Rasulullah SAW perintahkan itu bermanfaat juga bagi urusan duniawi zahir kita. Subhanallah, Masya Allah. Buktinya apa? Dalam Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kata Allah begitu, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halal, halalan thayyiban, lagi yang baik. Artinya apa? Di sini Allah tidak, artinya bahwa Islam itu tidak hanya mementingkan masalah akhirat saja. Akhirat dipentingkan, duniawi dipentingkan. Halal itu hubungannya dengan akhirat. Oh iya, baik, hubungannya duniawi. Punten, subhanallah, punten sekali. Kita makan gula, boleh tidak? Boleh. Halal tidak? Halal. Tapi bagi yang diabetes gimana? Harus dibatasi, jangan berlebihan, betul tidak? Subhanallah. Kita yang lagi sakit gigi, orang normal makan es batu dipeluk-peluk ya nggak apa-apa, halal tidak?
asal jajannya halal, betul. Tapi kalau bagi orang yang sakit gigi, halal tapi tidak thayyib. Sedangkan Islam mensyaratkan kita kalau makan itu dua, yang pertama halal, yang kedua thayyib. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kita makan subhanallah umpama sate kambing, kita makan umpama subhanallah rempeyek, nggak apa-apa, halal semua. Tapi yang bagi asam urat tidak thayyib, subhanallah. Yang punya darah tinggi tidak thayyib. Nah di sini Allah sampai segitunya loh memperhatikan makan kita, minum kita. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi perintahnya bukan hanya halal, halal dan thayyib baik. Makanlah makanan yang halal dan baik. Tapi emang susah kalau sudah hobi. Contohnya diri sendiri, ini suka banget sama pedas. Masya Allah, bagaikan kekasih di pedas itu. Sulit ditinggalkan sudah, subhanallah. Meski tahu ini aduh sudah mulus-mulus, tapi kalau nggak ada pedas nggak nikmat, sakit. Ada ini subhanallah. Tapi anjuran Qur'annya begitu, wa kulu washrabu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Satu lagi, tadi kan puasa awal, ini sama seperti puasa syariat. Nomor 2 tadi puasa khusus sama seperti puasa thariqah. Nomor 3 puasa khusus atau puasa hakikat. Apa itu? Zahirnya berpuasa, ya betul. Menjaga makan, menjaga minumnya, menjaga syahwat farji, syahwat perutnya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, plus menjaga anggota badannya zahir batin, jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah murkai, plus pandangan hatinya selalu syuhud. Apa syuhud? Menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bermusyahadah, memandang kepada Gusti Allah. Ini tingkatannya ahli ihsan. Yang apa? Ka'annaka tarah, ibadahnya seakan-akan kamu melihat Allah, memandang Allah dengan mata hati. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, dengan mata hati. Jadi ini golongan ahlu hadrah. Ahlu hadrah ini subhanallah orang yang selalu hadir hatinya untuk memandang kepada Allah. Meskipun dia tidur, tapi dia ibadah, dia melek dalam pandangan Allah. Karena yang tidur badan jasadnya, hatinya hidup begadang untuk beribadah kepada Allah yang ahli hadrah. Maka di sini namanya walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, walladzina hum 'ala salatihim daimun. Subhanallah, orang yang selalu sholat bukan berarti zahirnya sholat terus. Dia pun punya kesibukan, ada kerja, ada lainnya, tapi sholat di sini intinya dzikrillah, ingat Allah. Artinya hatinya selalu ingat kepada Allah. Begitupun orang puasa. Subhanallah, kalau bukan hanya di bulan puasa, di hari-hari selanjutnya dia zahir batinnya selalu berpuasa kepada Allah, maka ahli hadrah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Al-Huda wal Furqan dijelaskan ahlu hadrah ini meskipun puasanya sedikit tapi dihitung sebagai orang yang selalu berpuasa. Kalbunya selalu hidup, selalu terbuka untuk memandang kepada Allah. Maka mari biasakan diri kita mulai saat ini, mulai malam ini, bismillah. Kalau kita ibadah bukan hanya tergerak zahirnya saja, tapi coba kita latih. Coba sedikit demi sedikit pandangannya kepada Allah. Ini motivasi ibadahnya untuk Allah atau bukannya. Coba niatnya bagaimana, ketulusannya bagaimana, ketenangannya ini kepada Allah, kepada selain Allah. Di sini subhanallah.
Masya Allah, kuma Masya Allah. Subhanallah, karena begini ya Subhanallah. Hati ini perlu kita asah, perlu kita latih. Karena hati tempatnya kita untuk bisa sampai kepada Allah. Tempatnya ma'rifat. Subhanallah, itu hati. Kita taunya hati tapi kalau yang batin, padahal di atas hati lebih dalam dari hati ada yang namanya roh. Lebih dalam dari roh ada yang namanya sir. Subhanallah. Kalau itu hati itu subhanallah mahallul ma'rifah, tempatnya ma'rifah, pemahaman kita sampai kepada Allah. Miftahul qalb, kuncinya hati apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalau pengen hatinya sampai kepada Allah cepat, ingat Allah, selalu perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dalam la ilaha illallah ada penegasian, penafian bahwa tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada sesuatu selain Allah. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. Subhanallah. Ada lagi batinul qalb, batinnya hati namanya roh. Miftahul roh, kunci roh itu apa? Subhanallah, Allah, Allah, Allah. Banyak pikir Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dulu saya dikasih tahu sama Walid, subhanallah, sama guru itu, khususnya kalau kita anak-anak muda atau orang yang masih membutuhkan hal-hal duniawi, umpama subhanallah, dikirnya jangan Allah Allah, tapi ya Allah, ada iyanya, ya Allah. Maka apa? Kebutuhan dunia akhirat insya Allah kita akan terpenuhi. Kalau sudah Allah, 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 tingkatannya ini sudah tinggi. Kalau makam sudah ahli tajrid, artinya nggak butuh kecuali Allah. Maka ini bagus untuk kita orang yang sudah sepuh, subhanallah, yang sudah memang harus diasah terus untuk melatih ingat Allah, ini bagus. Tapi bagi kita yang masih ibaratnya masih bekerja dan lainnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada iyanya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Roh ini mahallul musyahadah. Subhanallah, mahallul mahabbah. Ini apa yang saya terangkan menurut keterangan Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, mahallul mahabbah. Maka pemahaman ma'rifat ini kedudukannya kalau dalam pandangan Habib Umar di bawah mahabbah. Maka bukan ini sedikit ya subhanallah, masya Allah. Kalau ahli ma'rifat tuh adabnya di jalur kurdi, di jalur subhanallah. Kadang pengen minta itu nggak berani, malu sama Gusti Allah. Kenapa? Masya Allah, saya sudah dikasih ini, kok masih pengen minta ini? Maka malu gitu. Adabnya ahli ma'rifat subhanallah. Tapi kalau ahli mahabbah itu sedikit bebas. Contoh ahli mahabbah begini. Punten subhanallah, ini sih nggak bisa diperhatikan oleh kita, tapi ini gambaran bagi orang-orang yang sudah mencapai makom itu. Ya Allah, saya minta ini ya Allah. Kalau kamu berikan saya ini, nggak kurang kekuasaanmu ya Allah. Ya ahli mahabbahnya begini subhanallah. Ini yang dikisahkan oleh Wali Muhammad SAW ketika menceritakan salah satu umat baginda Nabiullah Musa alaihissalam. Subhanallah, begitu. Ada orang yang kehilangan kambingnya itu, subhanallah. Ini penggembala kambing, jangan dikira ini orang biasa. Ini kasih Allah. Kata penggembala kambing ini ketika hilang kambingnya, ya Allah, kembalikan kambing saya. Pak, kalau Engkau berikan kambing saya ini, nggak akan kurang kambing-kambing. Ini kalau didengar sama orang kita, muntah bisa nih. Masa Gusti Allah bukan dan kan suku. Tapi ini pandangan ahli mahabbah beda subhanallah. Punten ibu kadang
cinta itu buta, betul tidak? Nah itu gambarannya begitu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, batinur roh, namanya apa? Sir. Wabislah sir, zikirnya. Jadi buta ini jangan aneh. Kalau ada orang yang zikirnya itu bukan ngarang-ngarang ya. Dalam torekah, dalam tasawuf bukan ngarang-ngarang, itu ada. Tapi bagi kita yang awam yang belum punya mursyid, jangan dulu. Ada caranya. Jadi mending la ilaha illallahnya, sholawatnya. Kenapa? Zikir punya kelas. Semakin tinggi kelas, kayak pohon. Semakin pohon tinggi, semakin kencang anginnya. Kalau kita nggak kuat-kuat benar, takutnya malah kitanya yang subhanallah nggak bisa bertahan. Kalau kita belum punya mursyid, guru pembimbing yang mengarahkan, takutnya malah kitanya jadi kemana-mana. Itu. Ini tingkatannya orang yang harus sudah punya guru mursyid, yang orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan kepada Allah. Kalau kita bagaimana hukumnya? Ini tentang kata la ilaha illallah. Tahap awal nih, karena hu itu tahap kata tertinggi sir, subhanallah. Hu artinya isim dhamir, dia begitu. Artinya itu menunjukkan Allah sudah menetap betul dalam diri kita. Gak perlu disebut Gusti Allah, sudah itu Allah. Paham tak? Kalau kita perlu, ya Allah diingatkan Gusti Allah perlu diingatkan Allahnya. Kalau orang sudah makom ini, makom ahli sir sudah tidak dia. Makanya kulhu Allah, kulhu yang pertama, dia kan subhanallah. Wah ini Masya Allah, nanti melebar kemana-mana ya subhanallah. Semoga tapi bisa dipahami ya subhanallah. Ini sekilas, tapi kalau dalam kitab di sini ada perbedaan istilah. Ada yang hadratul qulub, arwah, asal, tapi intinya sama. Subhanallah, intinya sama. Subhanallah. Inti lagi, kembali lagi, kalau bagi diri kita sudah kita yang mengaji istiqomah, karena dari ngaji kita akan ngerti ilmu. Ngerti mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa mengerjakan yang baik, kita bisa menjauhi yang buruk. Yang nomor 2, bismillah. Sedikit demi sedikit kita praktekkan apa yang kita sudah dapat dari ilmu ini. Nomor 3, bismillah. Banyak-banyak minta kepada Allah dengan haknya Rasulullah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Karena ujung-ujungnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau nggak sekarang kita membenahi diri, ayo kapan lagi? Maka bismillah, terus semangat, terus kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dengan haknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.